Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rivalino Safar. Di dalam video sebelumnya, kita sudah bahas tentang bagaimana otak kita merespon perubahan. Kita juga sudah bahas bagaimana diri kita bisa berpikir jernih di tengah perubahan yang sedang kita alami. Kali ini, kita pengen bahas tentang bagaimana kita bisa membantu orang lain melalui perubahan yang sedang mereka alami. Kali ini, saya ingin membahas bagaimana kita bisa membantu anak atau murid kita melalui perubahan yang mereka sedang alami. Terutama perubahan saat wabah COVID-19 ini terjadi. Anak-anak di rumah pasti sudah mulai bosan. Anak saya di hari kelima nangis dia karena tidak bisa main ke rumah sahabatnya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebenarnya kita pun merasakan hal yang sama dengan mereka. Hanya saja, kita punya kemampuan lebih untuk bisa menghadapi perubahan atau menghadapi stres. Istilahnya, coping with stress atau coping with change. Sebelum kita membantu orang lain dalam menghadapi perubahan di dalam kehidupan mereka, seperti khususnya anak atau murid kita, saya ingin membahas istilah caregiver dan caretaker. Caregiver adalah orang yang membantu orang lain untuk kuat. Mereka memberikan perhatian mereka, dukungan, bantuan, asistensi, memfasilitasi agar orang yang mereka layani menjadi lebih kuat, menjadi lebih baik, menjadi lebih percaya diri. Sedangkan caretaker adalah orang yang menerima pelayanan dari caregiver. Saat ini Anda menjadi caregiver terhadap anak atau murid Anda. Kita sudah bahas bagaimana 3 pertanyaan bisa membantu Anda menghadapi perubahan. 1. Apa yang berubah? 2. Apa yang tidak berubah? 3. Apa yang sebelum perubahan terjadi tidak bisa dilakukan, dan karena perubahan terjadi, justru bisa dilakukan. Bantu mereka menemukan jawaban-jawaban yang positif dari ketiga pertanyaan tadi. Sebagai caregiver, Anda harus lebih sabar, lebih tenang, lebih optimis dan kreatif dibanding caretaker Anda. Anda sebagai orang tua, sebagai guru, bisa membimbing mereka ketika Anda sabar, tenang, Anda sendiri optimis dan kreatif dalam membantu mereka menemukan jawaban dari 3 pertanyaan ini. Yuk, kita coba. Pertanyaan pertama, apa yang berubah? Tentu amigdala mereka akan menjawab hal-hal negatif seperti yang ini. Tapi ajak mereka tenang, minta mereka tarik nafas, minta mereka menuliskan kalau bisa apa hal-hal positif yang mereka alami atau rasakan ketika perubahan terjadi. Seperti 1. Tidak harus mandi pagi dan berseragam keluar rumah bermacet-macetan. Atau hal-hal lain berikut ini. Pertanyaan kedua adalah, apa yang tidak berubah? Tentu amigdala mereka akan menjawab seperti ini. Kembali lagi, ajak mereka tenang, kalau bisa dituliskan, dan minta mereka menemukan jawaban-jawaban misalnya seperti ini. Pertanyaan ketiga, apa yang sebelum perubahan tidak bisa dilakukan, dan setelah perubahan justru bisa dilakukan? Nah, ini biasanya seru nih. Temukan hal-hal secara kreatif yang menyenangkan hati mereka dan membuat mereka bisa lebih optimis. Bapak, Ibu, guru, Anda bisa gunakan ini sebagai tugas sekolah. Minta mereka mendaftarkan apa yang berubah, tidak berubah, dan hal-hal yang bisa dilakukan saat ini karena perubahan, dan jadikan itu tugas
di sekolah, tugas sekolah, lalu kemudian kumpulkan kepada Anda. Dengan cara seperti ini, mereka bisa meluapkan perasaan negatif mereka, tapi juga setelah itu mereka bisa menemukan hal-hal positif yang membuat perasaan mereka bisa lebih positif. Terima kasih sudah menonton channel Menjadi Lebih. Semoga Anda bisa menjadi lebih percaya diri dalam membantu orang lain percaya diri. Temukan video-video lain di dalam channel Menjadi Lebih untuk membuat diri Anda dan orang lain menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.